Kenzo akhirnya membujuk Mutiara agar Mutiara mau menjadi karyawan tetapnya Dikta. Dikta sebelumnya minta tolong kepada Kenzo agar Kenzo mau membujuk Mutiara agar Mutiara mau menerima tawaran Dikta. Semua itu berawal ketika Bu Cynthia bicara dengan Dikta. Ketika itu Dikta berkata kepada Bu Cynthia jika Dikta melihat Bu Cynthia bicara dengan Mutiara. Dikta juga sampaikan kepada Bu Cynthia jika Dikta juga melihat Bu Cynthia bicara dengan seorang ibu-ibu. Bu Cynthia jelaskan kepada Dikta jika ibu itu adalah Ibu Rianti. Ibu Rianti adalah istri Aditya, rekan kerjasama perusahaan Pak Bobi dengan perusahaan Aditya. Dikta tanyakan kepada Bu Cynthia apa hubungan Bu Cynthia dengan Mutiara. Cynthia katakan kepada Dikta jika Mutiara itu pernah dulu menyelamatkan papa Dikta dari serangan jantung di jalan itu. Jika tanpa Mutiara, maka papanya Dikta bakal pergi lebih cepat dari sebelumnya. Bu Cynthia pun lantas beri saran kepada Dikta agar Dikta pertahankan Mutiara. Bu Cynthia merasa kasihan kepada Mutiara. Sementara itu Mutiara pun merasa bingung. Baru 2 hari Mutiara kerja di kafe itu. Mutiara pikirkan cari kerja di mana lagi. Tiba-tiba saja Dikta temui Mutiara. Dikta tanyakan kepada Mutiara apakah Mutiara pernah menyelamatkan Pak Bobi. Mutiara katakan iya kepada Dikta jika Mutiara pernah melakukan itu. Mendengar hal itu, Dikta pun lantas tawarkan kontrak kerja eksklusif kepada Mutiara. Dikta katakan jika Mutiara bakal dikontrak seumur hidup selama kafe itu masih berdiri. Mutiara boleh masuk dan keluar kapan saja ke kafe itu. Namun saat itu Mutiara tidak terima tawaran dari Dikta. Mutiara pun merasa jika Dikta tiba-tiba baik kepada dirinya karena Mutiara pernah menyelamatkan Pak Bobi. Mutiara katakan kepada Dikta jika Mutiara membantu Pak Bobi itu adalah dengan keikhlasan. Mutiara merasa tidak adil diperlakukan seperti itu. Mutiara merasa kasihan dengan karyawan lainnya yang sudah bekerja lebih lama. Bahkan saat itu, Dikta tawarkan gaji yang besar dan bonus yang besar kepada Mutiara. Namun saat itu Mutiara katakan tidak butuh semua itu. Mutiara katakan kepada Dikta jika Mutiara bakal jalani training 3 minggu ini. Namun setelah itu Mutiara bakal putuskan apakah lanjut ataukah tidak. Sementara itu Mutiara pun gagal mendapatkan HP baru dari Kenzo karena HP itu berhasil diambil oleh Jambret. Jambret yang telah disuruh oleh Sandra untuk mencuri HP Mutiara. Meski saat itu Mutiara sudah berhasil hentikan Jambret itu, namun Jambret itu bakal bahayakan nyawa Mutiara. Jambret itu ambil batu untuk mencelakai Mutiara. Kenzo pun datang membantu Mutiara. Kenzo minta Jambret itu untuk mengambil HP itu tanpa mencelakai Mutiara. Kenzo tak mau Jambret itu melukai pacarnya dan minta Jambret itu segera pergi. Kenzo pun berkata kepada Mutiara kenapa Mutiara melakukan itu, rela bahayakan dirinya untuk mengejar Jambret itu. Mutiara katakan kepada Kenzo Mutiara lakukan itu demi bisa selamatkan hadiah yang telah diberikan Kenzo kepada Mutiara. Namun saat itu Kenzo mengatakan jika keselamatan Mutiara lebih penting dari HP itu. Mutiara pun lantas minta maaf kepada Kenzo. Kenzo pun lantas memeluk Mutiara. Semua itu terjadi karena Rianti telah bicara kepada Sandra. Apalagi Sandra sudah berhasil menghasut Rianti jika mereka sama-sama membenci Mutiara. Sandra sudah berhasil mengajak Rianti kerjasama dengan dirinya agar bisa menyingkirkan Mutiara dari Jakarta. Karena ulah Rianti itulah Sandra pun jadi tahu jika Kenzo bakal berikan HP kepada Mutiara. Bahkan nyawa Mutiara pun bakal terancam
karena ternyata Sandra sudah menyuruh anak buahnya untuk meletakkan ular di kontrakan Mutiara. Sandra jadi tahu di manakah kontrakan Mutiara karena Rianti. Sandra melakukan itu semua agar Mutiara pergi jauh dari kehidupan Kenzo. Karena Sandra merasa kesal dengan Mutiara, karena Kenzo sudah mengakui Mutiara sebagai pacarnya. Sandra merasa jika Mutiara tidak pantas dapatkan itu, dan yang pantas itu adalah Sandra. Dikta yang mengetahui ada jambret di kafenya itu. Dikta pun katakan bakal membantu mereka untuk menemukan siapakah penjambret itu. Dikta bakal periksa CCTV di kafe itu dan bakal bantu Mutiara untuk dapatkan HP-nya lagi. Kenzo pun tepati janjinya kepada Dikta jika Kenzo bakal bicara dengan Mutiara. Kenzo bakal membujuk Mutiara agar Mutiara mau menjadi karyawan tetapnya Dikta. Namun di sisi lain, Aurel pastinya bakal gunakan kesempatan yang bagus itu agar bisa bekerja di kafenya Dikta. Karena saat itu memang kafe Dikta sedang membutuhkan seorang karyawan marketing. Aurel pun merasa yakin jika bisa menjadi karyawan di kafenya Dikta. Sementara itu nyawa Kayla dan Mutiara dalam bahaya karena mereka tidak tahu jika ternyata pintu kontrakan mereka terbuka karena ada orang yang masuk ke rumah mereka. Anak buah Sandra pun diam-diam masuk ke rumah itu dan meletakkan ular berbisa itu di kontrakannya mereka. Kayla dan Mutiara yang baru saja pulang dari tempat kerja, mereka tidak menyadari ada keganjilan di rumah mereka. Bahkan mereka tidak tahu jika ada ular di rumah mereka. Semoga saja ketika Mutiara dan Kayla melihat ular itu, Kayla dan Mutiara akhirnya selamat dan bisa kabur dari kejaran ular itu. Semoga saja polisi bisa menemukan bukti siapakah orang yang telah menjambret HP Mutiara dan menangkap pelaku itu. Jika polisi berhasil menemukan jambret itu, pastinya polisi bakal bisa menemukan siapakah orang yang telah menyuruh jambret itu untuk mencuri HP Mutiara. Semoga saja Dikta berhasil temukan CCTV di kafe itu. Dengan bantuan CCTV di kafe Dikta, polisi pasti bakal mudah menemukan siapakah jambret itu. Karena sebelumnya, jambret itu melepaskan maskernya ketika menelpon Sandra untuk pastikan apakah Kenzo bakal datang untuk berikan HP kepada Mutiara.